Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengenal lebih dekat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Secara umum bahwasanya agama Islam menjadi spesial di antaranya karena isnad, ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, pernah berkata, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, ya. Sebagaimana disebut oleh Imam Muslim, ya, dalam muqaddimah sahihnya, bahwasanya isnad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan karena isnad, tentu setiap orang bebas mengucapkan apa yang dia suka, ya. Karenanya yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain adalah masalah isnad. Agama-agama yang lain, ya, agama apapun, isnad mereka terputus, sanad mereka terputus kepada nabinya atau kepada pendirinya atau kepada pengusungnya, ya. Berbeda dengan Islam, Islam terjaga, Allah menjaga Islam dengan sanad. Dan ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, ya. Dan kata para ulama, di antara az-zikr yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan juga syarahnya, penjelasannya. Yaitu penjagaan terhadap Al-Qur'an mengkonsekuensikan, melazimkan penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah siapkan, ya, bagi umat ini orang-orang hebat yang mereka memenuhi kriteria untuk bisa menjaga agama ini, baik dari sisi ketakwaan yang luar biasa dan juga dari sisi hafalan yang kuat dan kecerdasan, yang dengan perantara mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Saya akan menjelaskan, ya, tentang hadis. Sebelumnya saya akan beri gambaran tentang sumber-sumber hukum Islam, baru kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana sampai secara global tentunya, ya. Karena untuk mempelajari secara detail butuh waktu yang panjang, butuh orang yang pakar dan ahli, dan saya bukan orangnya. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan secara global tentang ilmu hadis, ya, agar kita bisa lebih mengenal istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang syariat. Taib. Sumber hukum Islam. Bisa kita yang disepakati, maksudnya bisa dibagi menjadi dua, ya. Sumber pokok atau primer, ya. Kemudian sumber sekunder, ya. Sumber pokok ada dua, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Adapun sumber sekunder, ya, di antaranya adalah Al-Ijma', ya. Kemudian Qiyas. Ijma' maksudnya adalah kesepakatan ulama. Ulama, ya, pada suatu hukum tertentu, atas suatu hukum tertentu. Kemudian kias adalah
hukum yang dibangun di atas menganalogikan di atas analogi terhadap dalil yang sudah ada. Tapi intinya kita perhatikan di sini bahwasanya sumber hukum primer yang ada pada Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Adapun ijma dan qiyas ini kembali kepada hukum sumber hukum primer. Jadi ijma terhadap kesepakatan ulama terhadap suatu hukum, yaitu hukum yang dibangun di atas Al-Qur'an maupun hadis. Demikian juga qiyas, membangun suatu hukum yang tidak ada dalilnya, dianalogikan dengan perkara yang sudah ada dalilnya, dianalogikan terhadap perkara yang ada dalilnya. Jadi semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Yang mau kita fokuskan adalah Al-Qur'an dan hadis, ya. Apa bedanya Al-Qur'an dan hadis? Al-Qur'an tentunya kalau kita mau gampangkan firman Allah, ini adalah firman Allah. Adapun hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi. Ya. Al-Quran adalah firman Allah sabda Nabi. Bedanya Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak, ya, yaitu yang meriwayatkan sangat banyak. Meriwayatkan sangat banyak sehingga mustahil mereka berdusta. Mustahil terjadi kedustaan. Mustahil terjadi kedustaan atau sepakat terhadap, atau mereka sepakat, mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Jadi Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Gambarannya begini, gambarannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi mengajarkan kepada sahabat yang sangat banyak. Banyak banget. Para sahabat yang banyak. Banyak sekali, ya. Baru dari para sahabat kemudian sampai ke bawah lebih banyak lagi, ya. Dari sahabat kemudian menuju ke bawah lebih banyak lagi, ya. Ya, ke bawah lebih banyak lagi. Jadi karena begitu banyak sahabat yang meriwayatkan, ya. Begitu banyak sahabat yang meriwayatkan, ya, maka kita pastikan bahwasanya ini adalah suatu hal yang mutawatir karena banyak yang meriwayatkan. Oleh karenanya kalau kita bicara di zaman kita sekarang, misalnya kita bilang sekarang tahun 2000 berapa? 2021, ya. 20 ya. 2020, ya. Ini yang hafal Quran sangat banyak. Hafal Quran sangat banyak. Yang punya sanad Quran banyak. Yang punya sanad Quran banyak. Intinya Al-Quran tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Sanadnya jelas. Lain halnya kalau kita bicara tentang agama lain, tentang Taurat, maka sanadnya enggak jelas, enggak ada. Apalagi pernah hilang dan macam-macam. Sama dengan Injil juga enggak ada sanadnya. Yang ada cuma Al-Quran. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi, ya, berbeda dengan Al-Quran. Maka hadis Nabi secara umum ada dua model, ya. Ada hadis yang mutawatir, kemudian ada yang ahad. Apa itu mutawatir?
yaitu sahabat yang meriwayatkan lebih dari 10. Lebih dari 10 orang. Kalau ini sahabat yang meriwayatkan kurang dari 10 orang. 10 daripada orang ya. Kurang dari 10 orang ya. Adapun hadis yang mutawatir maka tidak diragukan akan kesahihannya. Ini tidak diragukan akan kesahihannya ya. Karena yang meriwayatkan banyak ya. Ya. Contoh misalnya hadis tentang al-mashu 'alal khufain, tentang mengusap sepatu ketika wudu, tidak perlu dibuka. Ini ada sekitar mungkin 80 orang sahabat yang meriwayatkan. Contoh ya, hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan Ibnu Hajar mengatakan sekitar 50 sahabat. Ada yang mengatakan 80. Kata Ibnu Hajar, ada sebagian ulama mengatakan 80 sahabat yang meriwayatkan. Contoh misalnya hadis tentang melihat Allah di akhirat. Ini sahabat lebih dari 20, sekitar kurang lebih 26 sahabat. Ya. Banyak. Jadi maksudnya hadis-hadis seperti hadis-hadis ini namanya hadis mutawatir ya. Seperti sebagai orang mimma tawatar haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wa ihtasab ya. Kemudian wal haudhu wa syafa'atu kemudian wal haud. Jadi antara hadis di antara mutawatir seperti hadis man kadzaba alain muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta namaku siapkan kapling neraka, hadisnya mutawatir. Hadis barang siapa yang bangun masjid karena Allah ya, maka Allah bangunkan baginya istana di surga, hadisnya juga mutawatir. Kemudian al-mashu 'alal khuffain ya. Ini kita sebutkan. Kemudian hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang meriwayatkan. Hadis tentang ru'yah ya, ru'yah tadi lihat Allah juga banyak. Ini tapi hadis mutawatir bukan mendominasi. Yang mendominasi adalah hadis-hadis ahad. Nah, hadis ahad ini karena sahabat yang meriwayatkan kurang dari 10 orang, kalau ini sudah pasti sahih. Ini sudah pasti sahih. Ya. Adapun hadis ahad yang karena yang meriwayatkan kurang dari 10 orang, maka dia terbagi-bagi secara umum. Ada namanya hadis masyhur, ada namanya hadis aziz, ada namanya hadis mustafid dan yang lainnya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan karena ini yang riwayat kurang dari 10 orang, kemudian di bawahnya juga ada rawi yang bermacam-macam, maka dia terbagi menjadi dua ya. Hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Kenapa? Karena ternyata bermasalah. Kenapa ditolak? Karena bermasalah. Bermasalah sanadnya atau bermasalah para perawinya. Bermasalah para perawinya ya. Disinilah pentingnya para ulama ketika mereka membahas tentang ilmu hadis untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tapi ini dulu sementara, habis ini saya akan lanjutkan lagi. Tolong dihapus ya. Tapi intinya ini menunjukkan akan bahwasanya bagaimana agama kita adalah agama yang bisa kita pertanggungjawabkan keotentikan sumber-sumbernya ya. Bisa kita pertanggungjawabkan keotentikan sumber-sumbernya. Dan tadi ini adalah keistimewaan Islam ya. Di antara keistimewaan Islam adalah ada yang mengatakan 3, yaitu al-isnad, kemudian al-ansab dan al-i'rab ya. Tidak ada pada agama lain yang perhatian seperti Islam.
Ya, isnad, ansab, nasab dan i'rab. Tapi yang berkaitan dengan sumber agama adalah berkaitan dengan sanad ya. Jadi sanad inilah yang menjaga keotentikan ajaran Islam. Nah, setelah ini kita akan fokus membahas tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Apa itu hadis? Definisi hadis. Al-hadis. Al-hadis adalah ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khuluqin aw khalqin aw khalqi. Baik, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan ya, berupa perkataan atau perbuatan. Ini perkataan ya. Kemudian perbuatan, kemudian pembenaran, kemudian wasfun khuluqi, akhlak Nabi, sifat akhlak Nabi, kemudian sifat fisik Nabi. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ya. Tadi ini perkataan. Jadi ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Semua hadis ya. Semua yang saya kepada Nabi berupa perkataan beliau nomor 1 ya. Atau perbuatan beliau nomor 2 atau pembenaran beliau ya. Adapun akhlak Nabi dan sifat ini tambahan dari sebagian ulama ya. Tapi yang kita fokuskan adalah mengenai perkataan, perbuatan, pembenaran ya. Perkataan Nabi ya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi maksudnya apa? Sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi yaitu sikap-sikap Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sikap-sikap Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat ya. Pembenaran yaitu sesuatu yang dilakukan di depan Nabi dan Nabi benarkan. Yang dilakukan di depan Nabi, di hadapan Nabi, dan Nabi membenarkan. Atau sama, kabar yang sampai kepada Nabi namun Nabi tidak menyalahkan. Contoh sabda Nabi banyak. Seperti innamal a'malu binniyat. Contoh, amal tergantung apa? Niatnya ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, sabda Nabi. Sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapnya terhadap istrinya, bagaimana kalau beliau di rumah, beliau sikap Nabi ya mengenai perbuatan sehari-harinya, atau seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat maka sahabat melihatkan Rasulullah kalau salat begini, itu namanya sikap atau perbuatan-perbuatan Nabi ya. Ya. Adapun pembenaran seperti misalnya Khalid bin Walid ketika makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarang. Ketika itu Khalid berkata, "Haramun hu ya Rasulullah." Engkau tidak makan dhab ya Rasulullah. Apakah ini haram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya Rasulullah tidak melarang dia makan dhab. Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni afu. Aku tidak mendapati dhab di kampungku, maka aku tidak bisa makan. Contoh seperti azal, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu kata para sahabat melakukan azal. Itu azal itu berhubungan kemudian mengeluarkan air mani di luar rahim ya, di luar kemaluan wanita.
Ini bagaimana? Ini sampai kabar kepada Nabi, namun Nabi tidak melarang. Nabi membiarkan ya. Nabi membiarkan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang diakui dan boleh karena Nabi melihat dan Nabi tidak melarang. Seperti ketika hari Id kemudian orang-orang Habasyah bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Nabi lihat, Nabi tidak melarang. Contoh seperti duf dibunyikan ketika Id, ya, atau ada nyanyian di ketika Id, nyanyian tanpa nyanyian oleh dua orang budak wanita. Nabi di hari Id, Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Ini semua namanya pembenaran dan itu dijadikan dalil. Karena kalau dilarang Nabi pasti menegur. Nabi tidak akan menunda, pasti Nabi apa? Menegur. Ketika Nabi tidak menegur berarti tidak jadi masalah, ya. Contoh lagi seperti para sahabat ketika mereka berperang, kemudian darah-darah kena baju mereka dan mereka salat dengan baju yang penuh darah tersebut, Nabi tidak suruh buka baju, ganti dengan baju yang baru, menunjukkan tidak jadi masalah, ya. Tidak ada lafal Nabi secara khusus, tapi Nabi membiarkan hal tersebut. Ketika Nabi membiarkan hal tersebut, menunjukkan itu pembenaran. Ini. Taib, kita ingin sampaikan poin di sini. Hadis adalah, ini definisi hadis, ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Nabi bukan hadis, ya. Ya. Contoh kalau perkataan sahabat. Perkataan, ya, atau perbuatan sahabat itu namanya apa? Namanya mauquf, al-mauquf. Ada yang bilang hadis mauquf. Tapi maksudnya dia adalah al-mauquf. Al-mauquf ala sahabat. Istilahnya adalah mauquf. Oh, ini mauquf. Bukan hadis, ini mauquf. Ini perkataan perbuatan sahabat, ya. Ya, contoh lagi misalnya para salaf, ya. Para salaf di bawah sahabat. Para sahabat. Maka orang mengatakan al-athar, ya. Istilahnya al-athar. Ya, athar yaitu riwayat dari para sahabat. Mereka tidak mengatakan hadis secara khusus, ya, karena itu bukan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dari sini kita tahu, ya, apa namanya? Bedanya antara Ahlu Sunnah dengan Syiah, ya. Adapun Syiah, maka, ya, bagi mereka perkataan para imam kedudukannya seperti hadis. Seperti hadis. Yaitu sama-sama hujjah. Sama-sama sumber hukum. Kenapa bisa demikian? Karena para imam 12, para imam yang 12 juga maksum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka punya buku-buku hadis sendiri. Mereka punya buku-buku hadis yang berisi perkataan para imam. Perkataan dan perbuatan, ya, perbuatan para imam. Ya, contoh buku-buku mereka, contoh, ya, seperti Al-Kafi. Ini cetak kalau tidak salah 7 jilid. Lil Kulaini. Ini Al-Kafi ini 7 jilid, ya. Kemudian contohnya lagi Biharul Anwar. Lil Majlisi. Ya. Ini isinya bukan hanya hadis-hadis Nabi, ini isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam, ya. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam mereka masukkan dalam hadis-hadis tersebut. Abu Abdillah maksudnya Ja'far As-Shadiq berkata Abu Abdillah seperti hadis.
Dari sini kita tahu perbedaan mendasar antara kita dengan Syiah adalah masalah hadis. Kalau kita cuma hadis Nabi SAW, orang Syiah mereka hadis-hadis imam, ya, hadis-hadis imam, ya. Sehingga hadis-hadis tersebut dijadikan sumber hukum juga, sama seperti Nabi. Karena sama-sama ilahnya sama, itu sama-sama maksum. Nabi maksum, para imam maksum, maka mereka juga menjadikan itu sebagai sumber hukum, ya. Inilah secara umum makna daripada hadis. Ada hadis berupa qauli, perkataan, ada hadis berupa fi'li, ada hadis berupa takriri, yaitu pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau tidak, ya? Bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau tidak? Saya ulangi lagi tentang pembagian hadis, ya. Ya. Tadi sudah saya singgung, saya ulangi lagi bagian hadis, ya. Ada yang mutawatir. Mutawatir nanti ada yang terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi. Lafzi, ada yang maknawi. Lafzi, maknawi maksudnya apa? Lafzi itu semua sahabat meriwayatkan dengan lafal yang sama. Ya. Ada yang maknawi, maknawi itu lafalnya beda-beda tetapi berputar pada satu makna. Ini seperti contoh hadis azab kubur, hadis tentang azab kubur. Hadis tentang azab kubur ini berbeda-beda lafalnya. Ada satu tentang berlindung kepada azab kubur, ada satu tentang kejadian di azab kubur, ada satu tentang malaikat munkar dan nakir, tapi semuanya bercerita tentang azab kubur. Sahabatnya banyak meriwayatkan tapi lafalnya beda-beda, tetapi menuju pada satu makna yang sama. Maka disebut hadis mutawatir maknawi. Tetap yang meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Adapun lafzi tadi lafalnya sama persis yang meriwayatkan banyak orang, yani. Yaitu semua meriwayatkan dengan lafal yang sama. Nah, kita ingin menuju pada pembagian hadis yang sahih atau yang tidak sahih. Baik, yang kedua adalah hadis ahad. Al-ahad. Tadi sudah disebutkan yang kurang dari 10 perawinya. Ini nanti ada yang namanya ada hadis gharib, ya. Sini ada hadis gharib. Gharib itu sahabat satu yang meriwayatkan. Ada namanya ini al-gharib, ada al-aziz, ada al-masyhur, ya, atau ada al-mustafid, ya. Yang intinya ini semua istilah-istilah, mungkin sahabat cuma satu, sahabatnya dua, sahabatnya tiga, atau lebih daripada itu. Intinya yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Ini kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Yang tadi saya sudah singgung, ya, adalah al-maqbul, yang diterima. Ini al-mardud, yang ditolak, ya. Al-maqbul kita bisa bagi lagi yang ini yang diterima. Ini yang ditolak. Nah, al-maqbul yang diterima ini bisa kita bagi menjadi dua, ya. Ada namanya as-sahih. Ada namanya al-hasan. Apa bedanya sahih dengan hasan? Cuma masalah perbedaan perawinya. Kalau sahih perawinya adalah thiqat, kalau hasan perawinya saduq. Saduq ini derajatnya kredibilitas rawi lebih rendah daripada yang thiqah, tetapi sama-sama diterima periwayatannya. Ya, ada satu sangat soleh, ini agak kurang soleh sedikit, atau satu hafalan yang sangat kuat, ini juga kalau meriwayatkan benar, tapi tidak sekuat yang satunya. Yang satu namanya sahih, yang satunya namanya hasan, ya. Baik. Al-hasan kita bisa bagi dua juga, hasan. Kita bisa bagi jadi dua lagi, al-hasan. Ada namanya al-hasan li dzatihi. Namanya al-hasan li ghairihi.
Al-Hasan di sini secara asalnya dia hasan. Dia hasan. Tadi saya ulangi, hasan, perawinya disebut saduq ya, perawinya saduq. Istilah dengan saduq, jujur. Kalau ini perawinya thiqah, ini perawinya thiqah. Disebut dengan thiqah ya. Thiqah, ini saduq ya. Al-Hasan li dzatihi, secara asalnya dia hasan. Adapun hasan li ghairihi, asalnya dia dhaif, ini asalnya dia dhaif. Namun datang dalam banyak jalur, saling menguatkan sehingga jadi hasan li ghairihi, jadi hasan ya. Saya contohkan ya. Hadis-hadis yang orang bilang hasan li ghairihi banyak ya, ada khilaf itu para ulama, tapi contoh seperti hadis tentang salat taubah. Salat taubah hadisnya dhaif semuanya ya. Kemudian menurut Syekh Albani jadi naik derajatnya karena riwayatnya banyak. Bukan salat taubah, salat tasbih. Contohnya salat tasbih. Contohnya lagi misalnya masalah salat yang salat syuruk, masalah salat syuruk. Itu riwayatnya dari beberapa sahabat dhaif semuanya. Menurut Syekh Albani, menurut Syekh bin Baz, menurut Syekh Utsaimin naik karena perawinya banyak, naik di derajat hadis yang hasan. Naik di derajat hadis yang hasan. Tapi sebenarnya kalau kita preteli satu-satu dari jalur ini dhaif, jalur ini dhaif, jalur ini dhaif, ini dhaif, tetapi karena dhaif plus dhaif plus dhaif plus dhaif jadi kuat, jadi menjadi hasan. Jadi hasan. Contoh lagi misalnya banyak sih kalau kita buka, tapi saya tidak hafal, tapi banyak sekali contoh-contoh hadis asalnya dhaif menjadi hasan. Contoh seperti kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa abtar. Segala perkara yang penting tidak dibuka dengan bismillah, maka dia tertolak. Ini juga hadisnya dhaif, tapi naik di derajat hasan. Naik derajat hasan ya. Ini. Sekarang sahih. Sahih juga kita bisa bagi jadi dua. Sahih. Ada sahih sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi. Perkaranya sama. Sahih li zatihi, asalnya dia sahih memang, asalnya dia secara asal dia sahih. Perawinya memang secara asal adalah thiqah. Adalah sahih. Adapun sahih li ghairihi, asalnya hasan atau dhaif ya. Hasan atau dhaif, namun karena banyak jalur saling menguatkan, jadi sahih. Baik, ini berkaitan dengan hadis yang diterima. Hadis yang ditolak, jadi insyaallah ini istilah-istilah ulama, jadi kita nggak bilang hasan li ghairihi berarti asal sahih li ghairihi berarti asalnya dia tidak sahih. Asalnya mungkin dia hasan atau dia dhaif, tapi begitu banyak riwayat naik menjadi sahih. Beda dengan as-sahih li dzati, asalnya dia sahih. Asalnya memang dia sahih. Contoh hadis yang sahih li dzatihi seperti hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim rata-rata hadis sahih li dzatihi. Rata-rata sahih li dzatihi ya. Nanti sahih li ghairihi misalnya ada di Tirmidzi, di Abi Dawud ya. Jadi sahih li ghairihi ya, contoh. Hadis-hadis hasan juga banyak di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi ya. Adapun qismul mardud yang ditolak. Yang ditolak ini kita bisa bagi di dua ya. Misalnya ada banyak model-modelnya ya. Yang pertama yang ada asalnya terbagi menjadi dua, dhaif sama dhaif jiddan. Itu sangat lemah.
tidak ada asalnya. Ini dibagi menjadi tidak ada asalnya ya. La aslalahu ya. Ini la aslalahu. Tidak ada asalnya. Orang bilang istilah la aslalahu. Ini hadis berarti hadis palsu, tidak ada. Ada dhaif jiddan, ada nanti hadis al-maudhu'. Hadis palsu. Ya. Kenapa disebut hadis palsu? Dalam sanadnya ada perawi pendusta. Dalam sanadnya, kalau ini tanpa sanad, Atau ini yang maksudnya yang ada sanadnya, mohon maaf. Yang ada sanadnya. Ya. Ini palsu, dalam sanadnya ada perawi pendusta. Nanti ada istilah juga hadis batil. Hadis batil itu maksudnya rawinya salah, ya dia bukan sengaja berdusta, tapi dia mungkin salah sehingga ucapan dia batil, bertentangan dengan yang lain karena dia salah berucap. Adapun hadis palsu ini maudhu', memang dia sengaja berdosa. Perawi ini bikin hadis palsu. Perawi ini bikin hadis palsu karena ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Sebab-sebabnya banyak, di antaranya karena fanatik terhadap mazhab, atau terkadang dia memiliki penyimpangan dalam akidah sehingga dia menguatkan akidah dia dengan hadis yang palsu. Bisa jadi karena fanatik mazhab sehingga dia menjelek-jelekan mazhab yang lain, dia mendukung mazhab dia sehingga dia membuat hadis palsu. Atau tadi ada penyimpangan dalam akidah sehingga dia mendukung akidahnya, dia bikin hadis palsu, dia Murji'ah atau Syiah atau yang lainnya. Kemudian ada juga misalnya karena kepentingan duniawi, karena ada masalah perdagangan, misalnya dia bikin hadis tentang terong atau yang lain karena lagi dijualan misalnya, ya. Ini adalah hadis palsu, ya. Nah, kenapa dhaif jiddan? Apa sebab-sebab dhaif? Ya. Ini yang perlu dibahas, dibahas. Baik. Kalau sudah kita lanjut lagi, ya, insyaallah. Ini saya kasih secara global aja tentang pembagian hadis, ya, sehingga kita tahu hadis bermacam-macam, ya. Ada hadis yang mutawatir, dan ada juga hadis yang ahad, hadis ahad macam-macam juga. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ya. Hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, ya. Seperti misalnya hadis Nur Muhammad. Tidak ada sanadnya sama sekali, ya. Tidak ada sanadnya. Hadis palsu, ya, macam-macam. Jadi kita bisa lihat dalam ada buku khusus tentang hadis-hadis palsu, ya. Seperti Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi. Baik, dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya untuk mengenal hadis itu sahih atau dhaif bukan perkara yang mudah. Ini butuh ilmu tersendiri, ya. Ada rijalnya, ada ahli-ahlinya, ada pakar-pakarnya yang mereka tenggelam dalam ilmu ini puluhan tahun. Sehingga mereka kalau berbicara tentang rawi, mereka bicara tentang sanad, mereka pakarnya. Tidak seperti kita yang hanya sekedar mengetahui secara global, ya. Ada ulama-ulama terkenal yang memang berkecimpung dalam ilmu hadis, ya, dari dulu sampai zaman sekarang. Seperti di masa kita, seperti Syekh Albani rahimahullahu taala yang telah mentakhrij, telah meneliti, ya, puluhan ribu hadis, ya. Kemudian membuat buku berusaha menjelaskan hadis sahih atau hadis dhaif. Ini ilmu yang tidak mudah, ilmu yang ada ulamanya khusus yang pelajari masa ini, dan ini butuh ketelatenan dan butuh waktu, butuh hafalan yang kuat, butuh kecerdasan dan banyak hal, ya. Banyak hal. Saya belum menemukan seorang di zaman kita seperti Syekh Albani rahimahullah. Dan ini tidak maksum, dia punya kesalahan-kesalahan, dikritik oleh sebagian ulama sunnah juga mengkritiki kesalahan Syekh Albani. Namun itu sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan beliau, ya, lautan kebaikan beliau. Jadi kita tidak fanatik terhadap Syekh Albani rahimahullah, tapi kita katakan bahwasanya beliau adalah seorang alim yang diakui oleh kawan dan lawan, ya. Taib. Sekarang
mungkin bertanya, Ustaz, gimana tahu hadis sahih, gimana tahu hadis dhaif? Saya juga pun hanya bisa menjelaskan secara global ya, secara global. Baik, sekarang kita apa sih hadis sahih? Ya. Gampangnya hadis sahih. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Ya. Hadis yang, atau saya kasih syarat lah. Ya. Hadis yang memenuhi syarat berikut. Syarat-syarat berikut. Yang pertama, perawinya thiqah. Perawinya thiqah ya. Dari awal, seluruh perawinya. Seluruh perawinya thiqah, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sanadnya muttasil, bersambung. Bersambung. Dari awal sampai akhir. Kemudian tidak syadz. Tidak syadz. Tidak syadz. Kemudian tidak ada illahnya. Illah qadihah. Illah atau penyakit yang tersembunyi. Penyakit yang tersembunyi. Ini sederhananya syarat kalau kita mengetahui hadisnya sahih harus memenuhi persyaratan ini. 1, ya. 2, 3, 4, ya. Taib. Ketika kita berbicara tentang perawinya, ya, maka kita harus cek perawinya thiqah dari awal sampai akhir atau tidak, ya. Contoh misalnya kita kasih gambaran Nabi SAW, kemudian sahabi, kemudian fulan, tabi'in, kemudian fulan, kemudian misalnya fulan, kemudian At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini dalam Sahih, dalam Sunan Tirmidzi. At-Tirmidzi maksudnya Sunan Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Maka kita harus cek. Kalau sahabi enggak usah dicek. Ya, jelas. Fulan setelah sahabat, tabi'in, thiqah atau bukan? Cek dulu. Setelahnya perawi berikutnya thiqah atau tidak? Dicek dulu. Perawinya lagi berikutnya thiqah atau tidak? Dicek dulu. Ya, dicek dulu. Gurunya Tirmidzi thiqah atau tidak? Dicek dulu. Pertama itu. Ya. Setelah kita cek ternyata thiqah. Kalau ada satu yang dhaif, selesai hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ini thiqah, ini ternyata tabi'innya dhaif, selesai. Berarti hadisnya dhaif, ya. Ini yang pertama. Berikutnya, tahapan pertama. Jadi tahapan pertama adalah perawinya harus thiqah. Tahapan pertama, cek perawinya. Thiqah seluruhnya atau tidak? Atau tidak? Gimana cara ngeceknya Ustaz? Ngeceknya di buku-buku Jarh wa Ta'dil, buku-buku biografi. Banyak ada buku misalnya Tahdzibul Kamal, ya. Ya, tentang perawi-perawi, ya, atau Tahdzibut Tahdzib. Ya, banyak lah buku-buku perawi. Tentang ada bahkan khusus perawi-perawi dhaif, misalnya Mizanul I'tidal, nanti disambung lagi punya Az-Zahabi, kemudian lagi Lisanul Mizan, ya. Kemudian juga ada Al-Majruhin, ada kitab Thiqat di Ibnu Hibban. Ininya dicek.
Ini butuh apa ya? Sifat yang detail, kemudian rajin, telaten, dicek satu-satu. Apakah sudah selesai? Belum. Yang kedua, cek apakah seluruhnya sambung atau tidak. Sambung atau tidak. Ini kerjaan yang kedua, ya cek. Karena syarat kedua, sanadnya mutasil bersambung dari awal sampai akhir. Cek. Ya. Ceknya bagaimana? Fulan ini jelas. Fulan ini ketemu ini atau tidak? Ya. Ketemu atau tidak? Ketemu atau tidak? Pertama, kalau ketemu, meriwayatkan hadis darinya atau tidak? Meriwayatkan atau tidak? Kalau kita di sini, atau di bawah kita tulis di bawah sini. Bagaimana cara mengecek? Pertama, perawi yang di bawah ketemu dengan yang di atas atau tidak? Ini cek pertama. Kalau ketemu, cek yang kedua, dia meriwayatkan hadis enggak dari rawi tersebut? Atau tidak? Bahkan pengecekan yang ketiga, ya ini sebagian untuk melawan mursal khafi, yaitu apakah hadis ini benar dia dengar langsung? Hadis ini dia riwayatkan darinya. Ini dicek. Karena bisa jadi ini si fulan sezaman dengan si fulan di atas, bisa jadi. Ternyata hanya sezaman, tidak pernah ketemu. Berarti ya tidak bisa, kalau tidak pernah ketemu tidak sambung. Ya, satunya tinggal di Bandung, satunya tinggal di Papua. Yang enggak pernah nyambung, satu zaman. Dicek tanggal lahirnya, semuanya, masa hidupnya sama, wafatnya tahu, sezaman. Taib. Ketemu enggak? Pernah ketemu enggak? Ini pernah ke Basrah enggak? Ini satunya di Basrah, satunya di Madinah misalnya. Pernah enggak ketemu? Dicek-cek enggak ada. Oh, dicek ada, pernah ketemu. Taib. Ketemu, dia pernah meriwayatkan hadis enggak dari si fulan? Dicek lagi. Ya. Diriwayatkan dari hadis atau tidak. Kemudian untuk hadis ini dia riwayatkan atau tidak. Jadi banyak pengecekan ya untuk mengecek benar sambung atau tidak. Seperti itu ya. Sama halnya dengan dicek dulu apakah ini ketemu ini gurunya atau bukan. Lihat daftar gurunya. Ada enggak si fulan ini? Nanti dicek lagi ternyata gurunya yang namanya misalnya ini Abdullah dari Muhammad. Ternyata Muhammad ada 5. Oh, Muhammad yang mana? Cek lagi. Enggak gampang maksud saya, enggak gampang. Jadi harus sambung semua. Dari sini ke sini harus sambung, sini harus kesambung, sini harus sambung. Semuanya harus sambung, ya. Yang kedua. Proses yang ketiga, kalau ternyata sudah dicek semuanya, sikoh. Semuanya sikoh, kemudian semuanya nyambung, ya. Tidak ada yang dijatuhkan di tengah-tengah, ya. Maka cek lagi, apakah syadz atau tidak? Dicek. Sebelum syadz harusnya dicek illah dulu. Jadi atau enggak apa-apa sama aja. Dicek syadz atau tidak. Apa itu syadz? Dicek apakah dia menyelisihi ada riwayat lain yang lebih thiqah daripada ini, namanya syadz. Kalau hadis syadz itu hadis yang perawinya thiqah, tapi ternyata dia menyelisihi perawi yang lebih thiqah daripada dia. Itu namanya hadis syadz. Dicek lagi. Kalau ternyata lolos semua, masih ada pengecekan terakhir. Ya, pengecekan terakhir. Ada ilah tersembunyi atau tidak? Dan ini yang paling sulit. Ya. Ini yang kelihatannya zahirnya sahih, ternyata ada penyakitnya. Dan ini yang paling sulit, makanya ini perlu dicek dalam buku-buku ilah. Ya. Ahli-ahli ilalul hadis. Seperti Ilal Daruqutni, Ilal Tirmidzi, Ilal Ibn Abi Hatim, dan yang lainnya. Sehingga baru hadis dikatakan thiqah atau hadis dikatakan sahih. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka tidak jadi sahih ya. Tidak jadi sahih ya. Contoh di sini ada perawi ternyata dhaif ya. Contoh ternyata ada tidak bertemu ya. Ada satu yang gugur. Contoh ternyata syadz, ternyata ada ilahnya ya.
maka hadis tersebut batal menjadi hadis sahih. Sekarang saya kasih contoh banyak ya, kita tentu tidak akan menjelaskan ada istilah-istilah bagaimana ada sanadnya yang putus ya. Tapi saya rasa cukup di sinilah. Ikhwan ya, karena kalau kita membahas semuanya kita belajar ilmu mustalah hadis nanti ya, tidak terlalu panjang dan akan lebih jelimet. Saya khawatir antum tidak bisa paham tentang apa yang saya sampaikan. Tapi inilah sekilas ya, ikhwan dan akhwat ya. Karena kalau kita bicara tentang sebab-sebab kenapa hadis tersebut lemah, banyak lagi ya. Banyak lagi sebab terputusnya, sebab rawinya, ya rawinya ternyata bermasalah atau enggak sanadnya bermasalah atau ternyata syad atau ternyata mu'al, ada ilahnya. Ini masing-masing pembahasannya juga panjang ya. Tapi untuk sementara mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya mungkin kalau kesempatan kita akan bahas tentang macam-macam model-model hadis dhaif, apa itu hadis mursal, apa itu hadis mudallas ya, apa hadis muallaq ya, apa hadis mauquf ya, apa hadis munqati, apa hadis mu'dhal ya, apa hadis mudraj. Nanti kesempatan berikutnya karena waktu kita enggak ada. Insyaallah kesempatan lain kita akan menjelaskan itu tidak detail, tapi seperti ini hanya sebagai gambaran bagi kita tentang apa itu hadis-hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.